Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Shallallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta diiringi selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat yang kita baca tadi firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah melarang kita untuk mengikuti taghut. Ayat ini artinya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguhnya kami mengutus untuk tiap-tiap umat itu seorang rasul. An ya'budullah, yang menyeru untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, supaya mereka juga harus menjauhi taghut. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang mendapat petunjuk Allah, wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, dan di antara mereka juga ada yang sudah ditetapkan padanya kesesatan. Berjalanlah kamu di muka bumi, fasiru fil ard, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Perhatikanlah bagaimana akibat atau kesudahan dari orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dalam ayat ini secara tegas Allah ada dua perintah. Pertama, untuk menyembah Allah. Rasul bertugas untuk mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhkan diri kita dari taghut. Apa itu taghut? Dalam pembahasan para ulama dan mufassirin menjelaskan beberapa pengertian dari taghut itu. Pertama adalah segala yang disembah selain dari Allah. Siapa ya? Disembah selain dari Allah. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubbillah. Ya, ada di antara manusia yang mengambil selain dari Allah, ya, untuk dijadikan sesembahan sebagai Tuhan, sebagai menjadi tandingan bagi Allah. Itu mereka mencintainya lebih atau sama dengan mencintai Allah, malah lebih. Jadi dalam arti hadirin yang kami muliakan, bahwa menyembah selain dari Allah mungkin dalam arti menyembah harta, pangkat, jabatan, dan lain-lain yang barangkali mempengaruhi kehidupan kita ini, yang kita berpendapat
Kalau kita tidak menghormati, tidak menyembah sesuatu di luar Allah, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, akan menentukan nasib baik dan buruk yang akan menimpa kita. Nah, itu adalah tagut. Menyembah selain itu dari Allah yang menentukan nasib dan kehidupan kita, itu dinamakan tagut. Yang kedua, dijelaskan pula dari yang kami muliakan, segala yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, batas-batas yang ditetapkan oleh Allah tentang hukum-hukum Allah yang mengatur hidup dan kehidupan kita, yang disebut dengan syariat dalam arti secara umum, yang mengatur kehidupan manusia dengan batas-batas. Tilka hududullah, itu adalah ketentuan hudud, ya, membuat hukum di luar ketentuan Allah atau melanggar hukum yang tidak mengikuti hukum Allah, itu juga dalam pengertian tagut. Hadirin yang kami muliakan, kemudian yang ketiga, dalam kesempatan yang pendek ini kami tidak panjang-panjang membahas, itu ketaatan yang bertentangan dengan aturan Allah. Nah, dalam arti taat, mungkin kita taat kepada orang-orang tertentu yang belum tentu dia membawa kita kepada jalan yang benar. Kita mengikuti dia tanpa pertimbangan sesuai dengan ajaran agama, tapi kita patuh dan mengikuti kehendaknya. Mungkin para penguasa, mungkin para ulama, mungkin para pembesar dan pimpinan-pimpinan yang berpengaruh, yang mengajak dan kita mentaati dia tanpa mempertimbangkan apa yang dia ajaknya itu sesuai tidak dengan agama kita, sesuai tidak dengan aturan Allah. Ini termasuk juga yang disebut dengan tagut itu. Nah, kita dilarang untuk mengikuti. Hadirin yang kami muliakan, yaitu orang yang keempat disebutkan dalam pendapat para ulama ini, itu tiap-tiap pemimpin, penguasa atau tokoh yang melanggar ketentuan hukum Allah atau tidak mengikuti kebenaran, kemudian dia menyuruh orang-orang untuk mengikutinya, apakah secara sadar atau secara terpaksa. Itu juga dinamakan tagut. Nah, hadirin yang kami muliakan, nah, orang-orang yang mengikuti tagut ini, bapak-bapak yang kami muliakan, dia akan menerima resiko, ya, kalau kita hubungkan di dalam ayat di atas tadi, hendaklah kamu perhatikan apa akibat dari kesudahannya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 60. Qul hal unabbiukum bisyarri min zalika masubatan indallah mala'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir. Kata Allah, ya, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang yang fasik. Yang fasik di sini adalah orang-orang Yahudi atau Bani Israel, yaitu orang-orang yang, ya, dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, yaitu orang-orang yang Yahudi ketika itu kan mereka itu membesarkan hari Sabtu yang disebut dengan hari Sabat, itu hari beribadahnya. Tapi di antara mereka ada yang mengingkari dan tidak mau menghormati.
Lalu Allah bersumpah melaknat mereka menjadi kera atau babi. Hadirin yang kami muliakan, nah kalau kita lihat sekarang yang keempat yang kita ceritakan tadi itu para pemimpin, penguasa atau tokoh yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah sekarang barangkali sudah menjadi pemandangan dan pengetahuan kita bersama. Hadirin yang kami muliakan, bagaimana kondisi bangsa dan masyarakat kita ini, kita semua sudah memahami apa yang terjadi, yang dilakukan oleh mereka-mereka yang barangkali membuat masyarakat dan bangsa kita ini tidak baik-baik saja. Ada yang mengatakan malah kalau kita lihat bagaimana jangka panjang, kalau ini berlanjut terus dengan pola yang ada sekarang, ya mereka enak saja melanggar konstitusi, melanggar aturan, merubah seenaknya Undang-Undang Dasar 1945 demi kepentingan kelompok, keluarga, dan orang-orang tertentu yang di bawah penguasaan mereka. Kita sedih, hadirin yang kami muliakan. Nah, ternyata juga kenapa mereka itu bisa dikuasai seperti itu? Ya, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang juga sudah bergelimang dengan dosa-dosa, bergelimang dengan korupsi dan segala macam. Dan ini pula lah barangkali kalau kita kaji-kaji apa yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Allah, musibah demi musibah yang melanda kita tidak pernah putus-putusnya, karena perbuatan diantaranya adalah perbuatan maksiat yang tidak pernah henti-hentinya, perbuatan zalim yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, baik zalim terhadap dirinya, zalim terhadap masyarakat, zalim terhadap umatnya. Inilah yang barangkali bagaimana keadaan ya umat dan bangsa kita ini. Oleh karena itu sebagai umat Islam kita jangan sampai mengikuti mereka-mereka yang tadi itu melanggar hukum Allah, membuat aturan dan segala macam yang merusak tatanan kehidupan umat dan masyarakat kita. Jangan kita ikuti, itu tahu. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.